pada wanita sehat itu sekitar 2 liter per hari. Jadi bisa mengembalikan lagi kondisi cair. Kok bisa ya tubuh sampai kekurangan cairan? Bener nggak sih kebutuhan cairan itu minimal 2 liter per hari? Berdasarkan European Food Safety Authority, kebutuhan cairan dianjurkan adalah pada wanita sehat itu sekitar 2 liter per hari. Namun hal ini harus disesuaikan lagi dengan kondisi. Contohnya, pada kondisi hamil, kebutuhan cairan akan lebih meningkat. Peningkatan itu diperkirakan sekitar 300 ml per hari. Dan apabila kondisi wanita tersebut sedang menyusui, maka kebutuhan cairan akan lebih tinggi. Peningkatan itu diperkirakan sekitar 700 ml per hari. Sedangkan untuk pria, kebutuhan cairannya itu sekitar 2,5 liter per hari. Namun perlu diingat dan digarisbawahi di sini bahwa kebutuhan cairan tersebut adalah untuk kondisi lingkungan yang sedang dan juga aktivitas fisik yang sedang. Apabila teman-teman berada pada kondisi suhu ekstrim atau sedang menjalani aktivitas fisik yang tinggi atau bahkan ekstrim, tentu saja kebutuhan cairan teman-teman akan lebih tinggi. Bahkan di EFSA sendiri mengatakan bahwa kebutuhan cairannya itu bisa mencapai 8 liter per hari. Kenapa ya kebutuhan air banyak untuk tubuh? Kebutuhan air yang banyak pada tubuh disebabkan karena 60% komposisi tubuh kita itu terdiri atas air. Di mana dari 60% itu sebanyak 65%-nya berada di dalam sel dan sebesar 35%-nya itu berada di luar sel. Darah dan ginjal sendiri itu sekitar 83%-nya komponennya adalah air. Dan otot sebesar 76%-nya itu komponennya adalah air. Jadi air ini memang sangat penting perannya di dalam tubuh. Kira-kira gimana ya kalau misalnya tubuh kita sampai kekurangan cairan? Apabila tubuh mengalami penurunan 1% saja dari keseluruhan total cairan tubuh, maka akan menyebabkan gangguan pada fungsi fisik, fungsi berpikir, dan juga proses pengaturan pada suhu tubuh inti. Namun, sebenarnya apabila kondisi kekurangan cairan hanya terjadi 1%, umumnya tubuh dapat mengkompensasi dengan baik, jadi bisa mengembalikan lagi kondisi cairan dalam keadaan seimbang. Apabila kondisi kehilangan cairan terjadi cukup berat, hal ini bisa menimbulkan gejala. Nah, gejalanya ini tergantung lagi. Apabila kehilangan cairannya itu terjadi dalam kondisi ringan hingga sedang, maka gejala yang muncul itu dapat berupa rasa haus, mulut terasa kering, badan terasa lemas, dan juga kepala terasa pusing. Dan pada urin itu akan terlihat kuning tua atau pekat. Jumlah urin yang dikeluarkan tubuh juga lebih sedikit. Apabila kondisi kehilangan cairan terjadi cukup berat, hal ini bisa mengganggu proses kesadaran, kemudian terjadi gangguan nafas hingga menimbulkan sesak nafas, jantung berdebar. Kemudian produksi urin umumnya pada kondisi ini sudah tidak ada produksi urin lagi, kemudian kulitnya terasa dingin, mata cekung, dan apabila terlambat untuk ditangani, hal ini bisa memicu terjadinya kematian. Nah, kira-kira gimana ya efek kekurangan cairan pada tubuh terhadap ginjal kita? Apabila terdapat penurunan jumlah cairan tubuh, maka volume darah juga akan turun. Volume darah yang turun ini akan menyebabkan ginjal menurunkan produksi urin. Jadi pipisnya jadi lebih sedikit nih teman-teman. Nah, hal tersebut apabila berlangsung terus-menerus, jadi tidak ada penanganan segera, maka akan memicu terjadinya kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal ini akan dimulai dari kondisi yang disebut sebagai iskemia ginjal. Kemudian apabila berlanjut lagi akan menyebabkan terjadinya nekrosis pada sel-sel ginjal. Nah, nekrosis ini sebenarnya masih bisa kembali ke dalam kondisi awal. Jadi kalau misalnya dilakukan koreksi cepat atau koreksi terhadap volume darah tadi yang menurun, maka kerusakan ginjal yang berupa nekrosis ini umumnya dapat kembali normal lagi dalam 3-6 minggu.
apakah kondisi kerusakan sel ginjal atau nekrosis tadi yang akibat penurunan volume darah menyebabkan nyeri pinggang? Nah, jadi kondisi nekrosis ginjal itu tidak menyebabkan nyeri pinggang. Nyeri pinggang pada kondisi kelainan ginjal itu disebabkan akibat infeksi atau adanya batu pada ginjal, atau bisa juga adanya benjolan atau massa pada ginjal. Kok bisa ya tubuh sampai kekurangan cairan? Pada kondisi kehilangan cairan, sebenarnya tubuh akan memberikan sinyal adanya rasa haus. Nah, sinyal rasa haus ini akan hilang apabila tubuh sudah merasa tercukupi kebutuhan cairannya. Namun, pada kondisi kehilangan cairan yang terjadi dalam jumlah yang besar dan waktu yang cepat, umumnya penggantian cairan tidak cukup hanya dengan minum air saja. Nah, pada kondisi ini dibutuhkan penggantian cairan melalui rute lain. Contohnya, misalnya dengan pemberian cairan secara infus. Jadi, apa saja ya yang kira-kira menjadi sumber pengeluaran cairan tubuh? Pada individu yang sehat, cairan tubuh mayoritas dikeluarkan melalui air kencing atau produksi urin. Nah, kondisi lain yang juga menyebabkan pengeluaran cairan tubuh itu seperti pada saat BAB. Jadi, pada saat BAB, melalui feses itu akan dikeluarkan cairan sekitar 200 ml per hari. Nah, namun pada kondisi BAB cair atau diare, kondisi kehilangan cairan ini jelas sangat meningkat, bisa mencapai 5 hingga 8 kali dari kondisi normal. Sumber kehilangan cairan tubuh yang lain adalah keringat. Keringat ini sebenarnya merupakan suatu upaya tubuh untuk menyeimbangkan kondisi suhu tubuh inti. Nah, pada keadaan kondisi suhu lingkungan yang sangat ekstrim, tentu saja akan menyebabkan tubuh mengeluarkan keringat sangat banyak. Nah, sekarang paham kan kenapa mencukupi kebutuhan air per hari itu penting? Jadi, jangan sampai lupa minum ya.